Akan keadilan itu berlaku dan kita diperintahkan untuk bersikap adil. Kalau mereka ini hanyalah orang-orang yang tersesat, ya kita membantu untuk meluruskan. Tapi kalau mereka penyesat, Oke, maka baik. nggak ada tempat buat mereka. Silakan, brother. Ya, oke ya. Jadi terdapat pada Matius 17 ayat 22 sampai 23. Nah, yang ke-23-nya itu ketika Yesus menyampaikan bahwa anak manusia itu akan mati, kemudian bangkit pada hari ketiga, murid-murid pun menjadi sedih. Itu kuncinya. Artinya apa? Murid-murid bahkan sebetulnya secara manusiawi tidak setuju. Itu tekstualnya jelas loh itu di situ. Pada Matius 17, kemudian ayat 22 dan 23. Kemudian pada 23-nya, murid-murid pun menjadi sedih. Itu kuncinya. Bahkan murid-murid pun tidak setuju ketika Kristus itu akan mati gitu. Tapi di sisi lain, Kristus pula harus menggenapi perkataannya sendiri. Karena itu perkataannya sendiri itu yang di bagian ayatnya yang ke-22. Sebentar brother. Saya masuk sedikit saja biar kita tidak melebar dulu. Saya fokus di pada nubuatan Yesus bahwa dia akan mati. Itu kan keyakinan Anda kan? Ya. Betul? Bukan Yesus sendiri yang mengatakan itu pada Matius 22. Iya, saya paham. Ya, kita buka Matius 20. Matius berapa? Matius 22 pasal 22 Matius 17. Matius 17. Iya. 22 dan 23. Pasal 22 dan 23. Oke, kita buka dulu ya. Ya. Oke, saya bernarasi dulu sedikit. Mungkin Anda bisa paham nanti poinnya. Pertama ada keambiguan, brotherku ya. Kita lihat di sini. Matius 17 nomor 22 dan 23. Ini judulnya adalah pemberitaan kedua tentang penderitaan Yesus. Kita bacakan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Betul? Betul ya? Betul. Ini tulisan tekstual dalam kitab Anda. Sekarang saya minta Anda buka Lukas 24 nomor 46. Silakan. Ya. Narasi itu sama persis, ya. Narasi itu sama persis, tapi dalam perikop Lukas 24 ayat 46 ini ditegaskan bahwa Yesus mengutipkan kitab Perjanjian Lama. Yesus mengutipkan ada nubuatan dalam kitab para nabi, dalam kitab Taurat, dalam kitab Tanakh ya, Taurat, Neviim dan Neviim ya, dan juga Ketuvim, bahwa di situ Yesus mengatakan ada tertulis demikian bahwa dia akan mati dan bangkit dari ketiga. Betul? Silakan dibaca dulu baik-baik. Ya, betul. Oke. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kitab Anda tidak layak dikatakan suci karena terdistorsi oleh pandangan manusia, penambahan dan pengurangan ayat. Kenapa? Karena ketika kita baca secara baik dan benar Lukas 24:46, di situ bahkan Tuhan Anda sendiri, sembahan Anda sendiri mengatakan ada tertulis demikian bahwa Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Pertanyaan yang muncul adalah di manakah tertulisnya berada di dalam kitab Tanakh? Tulisan seperti yang dikutipkan oleh Yesus. Silahkan dicari tahu dulu, karena kalau tidak ada tertulis maka ada dua konsekuensi. Pertama, ada orang yang telah menuduh Yesus berbohong karena ayat itu tidak pernah ada dalam Tanakh, atau kedua ayatnya pernah ada tapi hilang. Ya, tapi ini harus berdasarkan ilmiah menjawabnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini membuktikan ada ayat yang ditambah, yang dikurangi, tambal sulam. Maka bagaimana mungkin kami umat Islam mendengarkan jawaban kalian yang disandarkan kepada sesuatu yang ambigu, yaitu tentang nubuatan bahwa dia mati dan bangkit di hari ketiga. Sementara itu tidak pernah ada tertulis seperti yang dia kutipkan. Semoga Anda paham maksud saya, dan silakan dicari dulu kutipan dari Lukas 24:46. Silakan. Ya. Sebetulnya saya punya punya data, cuman saya lupa itu di bagian mana. Jadi di
Targum Yonatan. Targum Yonatan pada Yesaya 53 itu dalam bahasa Ibrani semua itu. Jadi pada Yesaya 53 itu ayatnya di mana lupa saya juga. Sebentar Tapi pokoknya Michael. di situ Bang ada- Helel monitor. Ada Iya. Bang Helel. Bang paham Mesaya. poinnya kan? Yoi. Ambil Ada alih kata dulu Bang. Mesaya. Aku mau ke toilet. pada Yesaya 53 itu kan ada Targum Yonatan, ya kan? Targum Yonatan itu punya Yonatan itu sangat bagus sekali kalau dibaca, tapi itu dalam ya bahasa Ibrani lah, saya juga kurang ngerti. Tapi di situ ada kata yang menekankan bahwa pada Yesaya 53 itu situ ada kata Mesaya di situ. Lalu bagaimana dengan pendapat Anda, Helel Ben Sahar? Silakan. Pertama di Lukas 46 yang tadi dikutip sama Uni, itu bicaranya di Torah, Nevi'im dan Ketuvim, bukan di Targum. Ya, Anda paham kan Iya, apa itu tapi Targum artinya? Targum, iya memang Targum itu kan merujuk pada kitab Torah, ya kan? Permasalahannya dalam Yesaya 53 sama sekali tidak ada kata Mesyaya atau Mosyiah. Karena Yesaya 53 itu tidak berbicara tentang Mosyiah atau Mesias. Yesaya 53 itu berbicara tentang penderitaan Bani Israel saat di pembuangan. Mungkin nanti Bang Dato bisa dibesarin, bisa bantu Ani buka ayatnya Bang Dato. Saya nggak pakai saya nggak pakai cuma satu device. Kebetulan saya Oke. device saya lagi. Oke, jadi kalau Masih kita di luar Dato. ya, jadi kalau kita bahkan ketika kita runtut dari ayat 1, tidak ada satupun yang matching dengan Jesus. Misalnya nih ayat 5 yang paling sering dibawa teman-teman ya. Mau dibukakan apa, Bro? Yesaya 53. Yesaya 53. Oke. Ya, dari ayat 1 nggak apa-apa, kita bahas satu-satu per ayat. Boleh. Oke, sebentar. Silakan Besarin. dilanjutkan diskusi. Bang Benny aja, host. 53 ya? Oke. Iya. Besarin Bang Benny, host. Izin, host. Enggak, biar saya besarkan sendiri. Oh ya, oke, siap Bang. Oke, Yesaya Boleh dari 53 ayat ya. 1. Kita lihat ya, karena ini salah satu ayat yang paling sering dibawa dan diklaim oleh teman-teman Kristen sebagai nubuatan Yesus. Padahal bukan. Ini ayat bukan, nggak ada hubungannya dengan kemesiahan. Sama sekali tidak ada hubungannya. Nah, ini Yesaya 53. Ya, bisa dibacain dari ayat 1 Bang. Oke, baik. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, Stop. dan Ayat seperti 1. tunas Iya. dari Sebagai tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia Iya. dengan rupawan, tidak sehingga Ya, kita satu-satu aja Bang, mengingatkannya. satu-satu aja Bang. Satu-satu Oke, aja oke. Bang. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Yesus ini Tuhan atau bukan sih? Kalau ini menuju ke Yesus, tidak mungkin dikatakan sebagai taruk dia tumbuh di hadapan Tuhan. Karena bicara bukan pada Tuhan. Ayat kedua Bang. Oke, ayat kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, Oh, ayat ketiga dan berarti ayat sebagai ketiga. tunas. Ayat ketiga. Ia dihina dan dihindari seseorang yang penuh kesengsaraan, dan yang bisa menderita kesakitan ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Pernahkah di perjanjian baru kita lihat Yesus tidak masuk hitungan? Oh, dia seorang rabi loh guys. Bahkan dia berdebat dengan para imam-imam Yahudi. Pernahkah Yesus tidak dianggap oleh umatnya? Dia rabi guys. Yohanes 3 nomor 2, rabi dia.
Artinya dia orang yang punya kedudukan tinggi. Lanjut. Ya, ayat 54 ya. Tetapi sesungguhnya gimana? Terus Tetapi lanjut. sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dalam kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia adalah dia kena tulah, Terus dipikul sampai dan ayat 5. ditindas Allah. Sampai ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena per apa ini? Perbuatan. Bukan perberonatakan, apa nggak ngerti? Pemberontakan. 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 Sorry. Pemberontakan kita, Iya. dia dirangkumkan oleh karena kejahatan kita. Stop. Ayat 5 ya. Ini yang paling sering dibahas sama teman-teman. Tetapi dia tertikam dan diremukkan. Kalau kita lihat di original teksnya, di situ tertulisnya wehu meholal mipasha enu meduka meawunutenu bla 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 sampai terakhir. Jadi kata meholal yang diterjemahkan sebagai tertikam ini salah. Meholal itu dari kata halal yang artinya terluka. Sedangkan kata meduka yang diterjemahkan sebagai diremukkan itu dari kata daka. Daka itu artinya tertekan. Jadi bukan tertikam, bukan diremukkan, tapi terluka dan tertekan. Jadi lagi-lagi ini korup terjemahan ya. Lanjut Bang. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lanjut aja terus. Ayat 7, lanjut. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Oke. Seperti induk domba yang kalau di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Oke, ya stop. Dia tidak membuka mulutnya. Saya tanya dah. Kalau ini memang merujuk pada Jesus, saat penyalipan Jesus buka mulut nggak? Teriak-teriak nggak? Eli, Eli, lama azabtani. Membuka dia mulutnya, guys. Betul, sangat betul. Nah, di situ Jadi dikatakan dia dimaksud, tidak membuka mulutnya. Ya, seperti domba yang membuka mulutnya berteriak, membuka mulutnya itu ya. Tidak membuka Seperti buka mulutnya di yang sini. tidak membuka mulutnya. Justru di Oh, yang situ. tidak membuka mulutnya. Iya. Ya. Kenapa ini ditolak juga oleh Judaism? Ayat 8 Bang. Ya, sebentar saya tegaskan ya. Di sini di ayat 7-nya itu ia tidak membuka mulutnya nih, tidak membuka mulutnya. Jadi jangan dipelintir. Ya, Saudara Michael. Ayat Ayat 8. 8 ya Bang. Ingat. Sesudah penahanan dan penghukuman terambil dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pertaubatan umatku ia karena tulah. Stop. Di situ dikatakan dan tentang nasibnya. Ini lagi-lagi korup terjemahan. Karena dalam original teksnya tertulis weet doro. Dor itu dari kata dor, artinya keturunan, bukan nasib. Harusnya terjemahannya dan tentang keturunannya. Apakah Yesus punya keturunan? Lagi-lagi tidak terpenuhi. Ada Bang Ben, keturunan rohani. Mereka kan anak-anak Tuhan, Bang. Oh, nanti di ayat 10 tenang itu nih. Ayat 9 dulu. Ayat 9-nya ya, oke. Iya. Ini baca, makanya saya bukan nggak bisa baca. Kalau baca ayat kafirnya agak payah ininya, karena bahasanya Iya. aneh.
orang menetapkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Udah. Jadi di situ ada dan dalam matinya di antara orang-orang jahat. Kalau lihat di original teksnya tertulis Ashir bemotaf. Bemot dari kata mot. Maut kalau dalam bahasa Arab artinya mati. Dan dalam matinya Ashir itu bukan orang jahat. Ashir itu orang kaya. Maksudnya orang Tapi kaya itu disebutnya tuh. fasik. Iya. Jadi dan di antara orang kaya kematiannya, bukan di antara orang jahat kematiannya. Lagi-lagi korupsi terjemahan biar cocok dengan proses penyaliban Yesus di mana kiri kanannya adalah orang jahat. Lanjut ayat 10. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oke, di situ kan ada tertulis dia akan menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Ini nggak pernah ada di original teks. Katanya karena di original teks tertulis Heheliim Tashim Asham. Tashim Asham itu apa? Dia mengakui dosanya, bukan menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Heheliim Tashim Asham Nafsof. Tasim Asyaf itu dia mengakui dosanya. Makanya saya bingung, ini dapat dari mana ini? Dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Di original teks nggak pernah kita temukan yang berarti dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa. Terus setelah kata Heheli imtashim asham nasof, di situ tertulis Yir'eh zera ya'arik yomim. Yir'eh, dia akan melihat zera. Zera itu sperma, benih, keturunan biologis. Kapan Yesus punya keturunan biologis? Ini menjawab yang Uni tadi nih, masalah ayat 8. Dipertegas di ayat 10. Di situ tertulis Yir'eh zera. Zera. Ya arik yomim, arik dari kata arak sangat panjang, yomim bentuk jamak dari yom. Hari-harinya sangat panjang. Jadi kalau dipaksakan Yesaya 53 untuk nubuatan Yesus, nggak masuk. Jadi ini bicara tentang penderitaan Bani Israel saat dia di pembuangan. Udah. Gimana Bang Michael, gimana? Ya betul. Maksudnya begini. Ya saya pula ya tidak mengerti gitu yang bahasa Ibrani segala macam itu saya tidak paham. Dan saya jujur aja kalau saya disuruh buka original teks, apalagi saya suruh baca, ya saya bodoh jadinya. Apa brother begini. Brother Michael sedikit mungkin ini untuk ini Ya, juga ya. silakan. Sebenarnya Bang Helel tadi menunjukkan teks asli itu bukan untuk menunjukkan kami umat Islam ini paham, Anda tidak paham, bukan seperti itu. Itu kami bertanggung jawab, brother. Ketika kami berbicara itu kami harus menggunakan sisi ilmiah. Salah satu sisi ilmiah dalam mengungkap tafsir dari kitab-kitab berbahasa Samawi harus menggunakan bahasa Samawi tersebut. Artinya kaidah yang kami gunakan ini berusaha ilmiah, brother. Melakukan pendekatan linguistik ya, menggunakan ilmu pendekatan bahasa. Nah, sedangkan dalam sisi bahasanya saja, doktrin Kristen itu tertolak bahwa kitab Yesaya itu merujuk kepada Yesus. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, secara umum kita tahu bahwa kitab Tanakh ini adalah kitab yang dipegang turun-temurun oleh kaum Yahudi. Di mana kalau kita katakan tidak ada satu pun dari mereka yang memahami kitab itu, tentu ini sangat naif sekali ya. Bagaimanapun juga kitab itu berbahasa ibu mereka, dan mereka juga adalah orang yang mempelajari kitab itu, dan kalian percaya kitab itu mereka yang tulis dan terjemahkan, tiba-tiba kitabnya kalian ambil, pandangan tentang kitab itu kalian tolak, dan kalian yang bahkan tidak bisa berbahasa Ibrani membawa doktrin yang justru bertentangan dengan mereka kaum Yahudi.
orang Yahudi sendiri yang memiliki kitab tersebut itu tidak ada satupun yang menyatakan bahwa kitab ayat Yesaya itu merujuk kepada Yesus yang mati di tiang salib yang dituduh menggenapi ayat tersebut. Nah, jadi kalau secara universal, secara umum, secara kaidah ilmu pengetahuan, maka kalian telah melakukan yang namanya upaya penyesatan dengan mempelintir pemahaman terkait kitab Yesaya menurut pandangan pemilik kitabnya. Begitu, brotherku. Jadi Bang Helel itu tidak merendahkan Anda untuk menunjukkan dia lebih mampu membaca daripada Anda, tidak, tapi membantu Anda dengan mudahnya memahami tekstual menggunakan bahasa asli. Kalau menurut Anda tadi Bang Helel itu melakukan kesalahan, Anda boleh tonton lagi rekamannya, lalu carikan kesalahan yang dibawa oleh Bang Helel dan Anda berhak untuk meluruskan kembali kalau betul salah. Poin kita diskusi di sini ini kan sudah saya bilang, kami umat Islam di sini menjadi teman kalian, membuka cakrawala berpikir sebagaimana seharusnya, bukan mengislamisasi, bukan memaksakan pendapat, bukan juga merendahkan kalian. Justru saya berharap kalian di sini ya menerima tangan kami yang terbuka untuk menjadi teman diskusi dengan cara apa? Ya, manusiakanlah diri kalian. Kalau yang disampaikan Bang Helel Anda tidak mampu membantah, maka tidak berhak mengatakan bahwa Anda lebih benar daripada Bang Helel. Bang Helel berhak mengatakan dia lebih benar daripada Anda karena dia menggunakan kaidah ilmiah, yaitu pendekatan ilmu bahasa. Tapi kalau Anda seandainya mengatakan bahwa Bang Helel salah, ya harus bawa antitesis dengan dasar-dasar yang juga jelas secara ilmiah. Mungkin begitu, my brother. Intinya kembali lagi kita ke poin diskusi kita, bahwa kami mengizinkan kalian bertanya dan kami menemani kalian dalam proses belajar mengajar ini, bukan kami menjadi orang yang lebih hebat daripada kalian. Jangan merasa rendah ini di depan kami sini, kecuali memang kalian sendiri yang merendahkan diri kalian dengan menghujat agama. Mungkin begitu, my brother. Bang Helel adalah orang yang sudah berkecimpung dalam dunia dialektika ini sudah bertahun-tahun, my brother, dan dia juga mempelajari, artinya dia juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Harusnya Anda bersyukur Anda masuk ke Komal ini bertemu dengan orang-orang yang sudah belajar lebih dulu daripada Anda. Mungkin begitu, my brother. Jadi kita di sini bukan saling hebat, mana satu hebat, enggak. Sama aja kita. Saya juga mau tambahkan sedikit ya. Saya memang dari Pak Helel atau yang lainnya memang saya lemah gitu di pembahasa atau bahasa gitu ya. Apalagi bahasa Ibrani, Arab dan ya Yunani itu. Tapi kan tekstualnya ada gitu secara terjemahan gitu. Lalu jika saya tidak merujuk pada terjemahan itu, lalu logikanya untuk apa para cendekiawan atau para penerjemah itu menerjemahkan Suaranya hilang, brother. Yunani Suaranya lanjut. Suaranya mendem. Ya, dari Ibrani atau Yunani, kemudian dari Arab gitu. Ya, lalu untuk apa gitu terjemahan itu berikan di situ? Izin Sebelum masuk. Bang Ben masuk ya. Lemah gitu. Oh ya, silakan. Bentar Bang, sebelum Abang masuk nih, Michael, sebenarnya Anda ada salah paham, ada misunderstanding Anda di sini. Terjemahan itu tidak sama dengan tafsiran ya. Makna itu tidak bisa pakai terjemahan. Terjemahan itu artinya adalah mengganti kata-kata dari bahasa satu ke bahasa lain. Pahami itu? Iya, yes. Ya, betul. Ya, gunanya apa? Membantu kita memahami, bukan dengan terjemahan itu. Ya, kita memahami membantu kita, Iya. membantu saja, bukan Iya. menjadi sandaran memahami kitab suci. Nah, terjemahan itu bisa human error loh. Karena terjemahan ini dibuat oleh orang yang memiliki skill bahasa, kemampuan berbahasa. Apakah dia bisa salah? Bisa, brother. Bisa. Yang namanya bahasa Samawi ini kan tidak semua bisa ditampung oleh bahasa yang baru muncul. Makanya butuh orang-orang yang memahami bahasa asli seperti orang Yahudi, karena itu bahasa ibu mereka. Nah, Bang Helel tadi mengajak Anda menggunakan teks asli, menggunakan pendekatan linguistik supaya tidak salah kaprah. Nah, sekarang begini, Anda tahu tidak channel Pak Yonatan Purnomo, seorang ahli bahasa Yunani dari kalangan Kristen yang keakademisannya tak mampu kalian bantah. Bahkan dia sendiri sebagai orang Kristen boleh dikatakan objektif loh pandangan dia, bahwa dia mengatakan ada 6.000-an lebih kesalahan terjemahan dari LAI. Bahkan orang LAI sendiri mengaku bahwa mereka salah menerjemah. Itu fakta, brother, dan itu beredar, dan kalian nggak bisa bantah itu. Artinya apa? Terjemahan ini bisa menjadi salah karena itu berdasarkan kemampuan seseorang.
Ya, silakan dilanjut sama Bang Helel. Izin ya, dikit. Jadi harus yang kita pahami, setiap kali sebuah terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, apalagi bukan bahasa yang serumpun, itu pasti mengalami distorsi. Tidak akan pernah presisi. Belum lagi kalau ada yang namanya motivasi di balik itu, ada motivasi lain di balik itu untuk dogma lah, doktrin, itu pasti berbeda. Karena seperti yang dibilang Uni tadi, bahasa Semitik vocabnya itu jutaan, sedangkan bahasa Indonesia vocabnya hanya ratusan ribu. Bagaimana mungkin bahasa Indonesia bisa menampung vocab dari bahasa Semitik? Cuma 200.000 Bang Ben per Iya. 2024. Iya, ratusan ribu kan, cuma 200.000 sekian kalau nggak salah ya. Ya, sebenarnya kalau Anda bilang terjemahan itu mendekati kebenaran atau benar, bahkan kita bisa kasih banyak Bang, contohnya Bang. Bahkan yang berbeda 180 derajat pun kita bisa kasih itu Bang. Misalnya sering dibawa Uni nih, kayak Yesaya 63 nomor 9 itu sering dibawa oleh Uni. Karena itu fatal terjemahannya Bang. Nanti kalau mau Uni bisa tunjukkan itu kesalahannya di mana itu. Itu fatal itu Bang. Ketika di original teksnya yang dikatakan yang datang malaikat, tapi di terjemahannya yang datang Tuhan. Bayangin coba. Ngeri nggak? Ngeri Bang. Atau mungkin di Mazmur 22:16, salah satu yang sering dicomot-comot oleh teman-teman Kristen, diklaim sebagai nubuatan penyalipan Yesus. Di situ dikatakan tertusuk tangan dan kakiku. Ada kata kaari, yadaf, weraglai. Padahal kalau kita tahu kaari itu bukan tertusuk, tapi seperti singa. Harusnya seperti singa tangan dan kakiku. Tapi sama LAI dipelintir jadi tertusuk tangan dan kakiku. Hanya untuk cocok logi nubuatan, untuk klaim nubuatan penyalipan. Dan masih banyak lagi yang seperti itu Bang. Bejibun kita bisa tunjukkan itu, yang terjemahan-terjemahan korup seperti itu. Hanya untuk mendukung klaim nubuatan Jesus. Lanjut teman-teman. Ya, dan menariknya Brother Michael, kesalahan tersebut itu bukan kesalahan terjemahan LAI ya, tentang malaikat Tuhan yang diterjemahkan bahwa Tuhan itu sendiri. Itu bahkan terjadi kesalahan pada zaman Raja Ptolemy loh. Itu tertulis dalam Septuaginta Anda sendiri. Jadi kalau Anda bisa membandingkan Septuaginta yang adalah terjemahan yang ditulis pada zaman Raja Ptolemy, yang konon kabarnya ditulis oleh 72 rabi Yahudi, ya, yaitu katanya kitab Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta atau disebut dengan Pentateuch. Di situ tertulis bahwa Tuhan sendiri yang akan turun. Tapi ketika kalau Anda cross check bagaimana kemudian kaum Mesorat kembali ya merekonstruksi ulang kitab tersebut, dituliskan di abad ke-9 yang Anda bisa baca dalam teks Sefaria saat sekarang ini. Ya, yang disebut dengan Sefaria, websitenya Anda boleh buka. Anda boleh buka website Septuaginta, Anda boleh buka website Sefaria. Alhamdulillah dengan teknologi, Anda bisa bandingkan kedua teks tersebut, bahwa yang satu itu yang turun adalah Tuhan itu sendiri, yang satu itu malaikat Tuhan. Dan ini kenapa dikatakan fatal? Sangat fatal, karena ini sedang menyamakan Tuhan dengan malaikat. Maka kalau kalian menuhankan Tuhan, kalian menuhankan makhluk, wajar. Karena dari awal kitab yang bahkan sebelum Masehi ada pun sudah terjadi kesalahan. Masalahnya siapa yang bisa memastikan mana yang paling benar, Septuaginta atau teks Mesorah? Kalau kalian bilang Septuaginta lebih dulu benar, bisa nggak kalian tunjukkan apakah yang menerjemahkan Septuaginta itu betul-betul orang Yahudi? Bagaimana cara mengidentifikasi orang kalian saja tidak tahu siapa salah satu nama ke-72 rabi tersebut? Jadi ke-72 rabi itu diyakini ada sebagai legenda, sebagai mitologi, bukan sesuatu yang adalah konteks sejarah dan akademik, karena memang tidak diketahui siapa mereka. Tapi diyakini dari mulut ke mulut bahwa itu pernah terjadi. Tapi secara kaidah ilmiah, ilmu sejarah, secara historis, ada tidak data-data dari ke-72 rabi tersebut? Berkali-kali saya tanyakan ini kepada umat Kristen, bahkan saya mencari sendiri di dalam berselancar di dia. Tidak ada yang memiliki namanya, tidak ada yang tahu namanya, brother. Ya, Iya, jadi nggak bisa bahkan mengidentifikasi, dari mana mengkaji kitab Septuaginta kalian itu itu siapa benar, siapa salah. Iya, iya Uni. Dari mana Septuaginta itu diterjemahkan dari naskah apa sampai sehari ini gelap? Gelap Gelap sampai hari banget ini. bang,
segelap hubungan saya dengan si dia. Dan kalau kita belajar juga bagaimana kemudian Nggak Dead usah Sea curhat. Scroll ditemukan, yang konon ya, yang konon katanya Dead Sea Scroll ini memiliki kesamaan dengan beberapa kitab. Kita tidak pernah tahu loh paparan kajiannya sebagaimana kita bisa menemukan link dari bagaimana teks San'a itu di abad pertama. Ini saya kasih contoh Anda ya, brother ya, Bang Michael ya. Saya buka data saja sudah ya. Lebih enak kita tuh apa namanya? Kita berusaha akademik itu dengan menunjukkan literasi. Kalau kita lihat bagaimana Al-Qur'an ya, saya punya website yang bisa Anda buka untuk mengkonfirmasi kebenaran Al-Qur'an secara tekstual ya. Ini kita bicara tekstual loh, bukan bicara lisan ya, apalagi lisan Iya, iya, ya. iya. Nih Ya. ya, ini nih terakhir, nanti Anda lanjut lagi ya. Nih kami membantu Anda belajar. Nah, ini adalah salah satu website Islamic Awareness, Codex San'a, naskah Al-Quran dari pertengahan abad 1 Hijriyah, brother ya, pertengahan abad pertama, brotherku. Dan bahkan ini melibatkan apakah umat Islam saja? Tidak, my brother ya. Ini melibatkan banyak sekali para scholar, bahkan dari UNESCO pun terlibat nih ya. World of Islam Festival Trust disponsori oleh UNESCO, diadakan di Pusat Timur Tengah Fakultas Studi Oriental Universitas Cambridge pada bulan Juli 1976, mengundang berbagai ahli dalam dunia muslim dan non-muslim untuk memvalidasi kebenaran tekstual ini secara ilmiah, secara penelitian. Dan ternyata dia mencakup tulisan di abad pertama nih ya, dan juga mencantumkan beberapa mushaf Hijazi kuno seperti Dam 01, Dam 0 sekian, 16 folio nih ya, 16 folio. Kemudian kalau kita lihat di sini ada di sini tertulis pada tahun yang sama kunjungan Noseda ke San'a dipublish peneliti Razan Ghassan Hamdaun menyerahkan tesis masternya berjudul apa judul tesisnya, brother? Ini ilmiah sekali. Naskah-naskah Al-Qur'an di San'a dari abad pertama Hijriah. Ya. Nih, kalau kita mencari, lalu teks kitab kalian ada nggak websitenya? Ada. Saya juga punya teks kalian itu, websitenya. Apa itu? Salah satunya adalah teks Codex Sinaiticus. Ya, mana nih Codex Sinaiticus? Saya sudah buka tadi nih. Ntar saya buka dulu ya. Nih. Codex Sinaiticus. Ya. Nih. Abad 4 ya. Nah, di sini ya pertengahan abad keempat. Bagaimana mungkin kalian mau mengcompare teks Sinaiticus yang paling awal ada, yang bahkan katanya ditulis di abad keempat, 400 tahun jaraknya dengan Yesus. Tiba-tiba kalian jadikan sandaran berkeyakinan, brotherku, 400 tahun loh, 400 tahun. Sementara kami secara tekstual memiliki manuskrip di abad pertama. Bahkan kalau seandainya ini dibacakan kembali bagi orang-orang yang bisa baca kitab gondol, itu tidak ada satupun perbedaan dengan bacaan kami saat sekarang ini, my brother. Kalau kita mengkaji, di sini berisik. Ya, Bentar ya, hujan turun. Yunifah saya tambahkan sedikit. Ya, lanjut. Jadi menurut Anda karena terlalu jauhnya 400 tahun. Karena sebetulnya ini kan hubungannya berarti kisah para rasul ya. Berarti ketika mereka menulis pesan-pesan Yesus gitu, bersama dengan Paulus, Barnabas dan lain sebagainya. Tapi kan itu ditemukan memang di Vatikan gitu. Maksudnya tulisannya itu ditemukan di Vatikan, artinya itu kan di Roma. Artinya kan Paulus kan pernah pulang ke Roma pada entah pada abad berapa itu. Kita juga kurang paham itu. Izin. Ya. Izin. Ya. Ya. Jadi kalau ditemukannya Kodeks Vatikan itu kalau nggak salah 1868 kalau nggak salah. Kodeks Sinai 1848 oleh Cornelius van Tissenhof. Jadi bukan ditemukannya. Abad keempat itu adalah dia diproduksi atau dituliskan. Make sense nggak? Kalau itu ditulis oleh murid Yesus jelas nggak mungkin.
Karena nggak mungkin murid Yesus hidup sampai 400 tahun. Karena di dalam Bible juga dikatakan bahwasanya murid Yesus matinya setelah Yesus, nggak lama setelah Yesus. Kedua, kodeks tertua kan kodeks Vatikan yang mungkin selisihnya nggak lebih dari 5 tahun ya. Ini dikatakan sebagai 2 kodeks terlengkap yang ditemukan. Anda tahu nggak perbedaan antara kodeks Sinai dan kodeks Vatikan di dalamnya? Baik perbedaan mayor maupun minor. Ada hampir 3.000 perbedaan, tepatnya di angka 2.980 perbedaan. Baik mayor maupun minor. Bayangin coba, 2 kodeks tertua yang tahunnya saling berdekatan aja hampir 3.000 perbedaan. Apalagi ketika Anda tarik dengan kodeks-kodeks yang lebih mudah. Kodeks Bizai, Alexandrinus, apalagi dengan Textus Receptus. Ngeri brother. Ngeri. Bang Ben, coba dibantu saudara kita yang di bawah itu dulu, kasihan banget dia. Nama akunnya Dev Vinci 2025. Dia bilang begini, Al-Quran di abad 1, Muhammad hidup di abad 7, logika penyembah batu botol katanya. Abad 1-nya Hijriah, bos. Abad 1 Hijriah. Masehi. Kurang tepat ya. Makanya yang di bawah kalau orang ngomong tuh didengarin, jangan pakai dengkul, pakai telinga dong. Lanjut. Jadi seperti itu bang. Misalnya kalau kita bandingkan ya, misalnya antara tadi antara kodeks Sinai dan kodeks Vatikan yang abad 4. Terus kita bandingkan di abad 5 misalnya kodeks Bizai dan kodeks Alexandrinus. Itu juga lebih parah lagi. Misalnya nih, kalau kayak Markus 16 di mana di kodeks Vatikan dan kodeks Sinai itu hanya dari ayat 1 sampai ayat 8a. 8b 9 sampai 20 tidak pernah ada. Itu baru muncul di abad ke-5 kodeks Bizai. Bang Ben, izin Bang Ben. Ya. Ternyata di Kodeks Sinaiticus, Kejadian 1 pasal 1 sampai 20 tuh nggak ada Bang Ben. Iya, banyak. Kejadian 1 ya nggak ada. Kejadian 1 dari pasal 1 sampai pasal 20 bukan ayat ya. Dari pasal 1 sampai pasal 20 itu tidak ada di Kodeks Sinaiticus. Itu tidak ada. Tidak ada itu. Nah, dari mana diambilnya? Kodeks yang tertua, Kodeks Sinaiticus ya dari Septuaginta ya, itu tidak ada dari kejadian dari pasal 1 sampai pasal 20, boleh cek. Tidak ada itu. Kok tiba-tiba ada? Kitab Kejadian nggak ada. Nggak ada, Kitab Kejadian pasal 1 sampai sampai 20. Itu kan perjanjian baru. Perjanjian lama bang, kejadian di Kodeks Sinaiticus. Kodeks Sinaiticus. Nah, Kodeks Septuaginta, abang coba lihat di Sinaiticus ada nggak? Kodeks Sinaiticus memang Kodeks kejadian itu ya. Perjanjian baru isinya. Bang Ben, ya Bang Ben ini coba di Kodeks Sinaiticus coba Bang Ben. Saya nggak pakai ini. Saya memang nggak ada kemarin. itu kitab. Bukan. Ini Michael salah paham. Menurut Michael, Kodeks Sinaiticus itu hanya ada perjanjian baru. Bukan, brother. Bukan. Kodeks Jadi Sinaiticus itu ada kejadian juga. Disalin juga di situ. Disalin juga. Tidak ada pasal 1 sampai pasal 20. Ya, tidak ada. Nah, kenapa sekarang ada? Jadi kalau saya sih fokus di perjanjian baru aja ya. Jadi selain tadi bicara tentang Markus 16 dari ayat 9 sampai 20 yang hilang, itu masih banyak. Misalnya di Yohanes 7 ayat 53 nggak ada. Bahkan di Yohanes 8 dari ayat 1 sampai ayat 11 hilang. Nggak pernah ada di Kodeks Sinaiticus. Dan masih banyak lagi gitu loh. Baru muncul, ada yang muncul di abad ke-5, ada yang baru muncul di abad ke-6. Makanya itu jadi pertanyaan gitu loh. Dari mana ini munculnya? Apalagi ketika kita bicara Yohanin Koma ya. Di Yohanin Koma di Kodeks Sinaiticus itu hanya tertulis Hoti Treis Eisin ou Marturientes. Sebab ketiganya memberi kesaksian. Selesai di situ. Tiba-tiba di Textus Receptus abad 17 cetakan kedua muncul. Di surga Bapa, Anak, Roh Kudus ketiganya adalah satu bla bla bla. Itu banyak kalau kita mau pelajari kritik teks.
Itu banyak tambahan sisipan ayat yang tadinya nggak ada tiba-tiba nongol, ayat yang tadinya tidak pernah muncul tiba-tiba simsalabim muncul. Itu banyak itu kalau kita belajar kritik teks itu. Ya, saya juga tertarik gitu dengan 1 Yohanes 5 ayat 7 kalau nggak salah. Tapi kan sebetulnya memang itu kan ditemukan pada, kalau tidak salah ya, koreksi kalau saya salah, Ya. itu di Bodmer Papir itu abad kedua ya kalau nggak salah ya. Di Kodeks Sinai sendiri itu hanya tertulisnya Hoti Tres Eisin O Marturientes, ada titik di situ. Artinya itu sebab itu ada 3 yang memberi kesaksian. Udah titik di situ. Lanjutannya yang di surga, Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Itu tidak pernah ada. Munculnya baru di Textus Receptus abad 17. Dicetakan kedua kalau nggak salah. Ya, dan lagi gini, Bro Michael. Sebenarnya itu kalau merujuk ke situ itu tulisannya itu bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi Holy Spirit, Water and the Blood. Jadi Roh Kudus, air dan darah. Betul nggak, Bro Ben? Itu yang ayat 8, Bang. Oh, yang ayat 8-nya ya? Iya, itu ayat 8. Nah, ini tadi Tambahnya itu, Holy pernyataan Spirit, dari Datuk tadi ya. Water and Blood. Pernyataan dari Bang Datuk tadi, karena Bang Datuk tidak bisa menunjukkan data. Ini Kodeks Sinaiticus ya. Ya, kitab Genesis, Kejadian. Ini kalau kita lihat capsternya dimulai dari 21. Berarti pasal 1 sampai 20 itu nggak ada. Nggak ada. Satu pasal itu kita taruhlah 10 Lebih, ayat. 30 Oke? ada Bang Ben. Ya oke lah, 20 ayat kita ambil ya. Iya. Ya. Kita ambil rata 20 ayat. Kalau 20 pasal, 20 berarti 400 ayat yang disisipkan. Gila nggak tuh? Menurut Anda? 400 ayat yang masuk tanpa ketahuan. Tanpa kalian sadari gitu, ada yang masukin. Maksud dan tujuannya apa coba dimasukin? Supaya apa dimasukin? Ya, saya juga belum Kira-kira Bro Michael, supaya apa terlalu dimasukin? mempelajari itu gitu. Saya belum terlalu mendalami itu, jadi saya nggak perlu Enggak, ngomong kalau banyak. menurut analisa Anda. Mudah-mudahan analisa Anda- Mudah-mudahan Michael setelah diskusi di sini makin belajar lagi Bible ya, Dek. Semoga tercerahkan dan itu harapan kami, Dek. Jadi masuk ke Komal Umat Islam itu bukan menjadikan kalian Islam, tidak. Karena Islam itu hak Allah. Tapi menjadikan kalian semakin sadar bahwa pentingnya ilmu pengetahuan gitu loh. Jadi Michael nanti habis dari sini mudah-mudahan semakin mengkaji, mempelajari dan ya kembali lagi kalau Michael telah tahu bahwa ini benar, kami benar dan tak terbantahkan ya pilihannya ada di tangan kamu, Dekku. Lanjutnya. Bahkan kami bisa membuktikan secara silsilah Yesus pun menurut Matius, menurut Lukas pun Gabrul. Kami bisa buktikan. Ya benar Bang Ben ya? Ya, Bang. Maksudnya gini Pak Dato. Kalau kita hanya merujuk iman hanya karena silsilah atau salah satu spesifikasi lainnya, ya kalau misalkan saya beriman pada Firaun, silsilahnya bahkan lengkap ya saya akan beriman pada dia hanya karena silsilahnya lengkap gitu. Betul. Nah, ini ada sebuah narasi yang dikorup oleh Bible Anda untuk menyembunyikan sebuah identitas bahwa dari hasil inilah makanya Yesus tidak pantas disebut Mesias. Ada sebuah penyembunyian. Tapi setelah kita pelajari, setelah teliti, ternyata terbuka bahwa kenapa ini dihilangkan? Kenapa ini dihilangkan? Ternyata sebab ini dihilangkan, kalau ini disebutkan, maka akan kelihatan secara jelas bahwa Yesus itu tidak pantas duduk di atas tahta, tidak pantas. Dan akan terbuka lebar, akan terang benderang bahwa kemesiasan Yesus itu kenapa ditolak oleh orang Yahudi? Karena ada sebuah narasi di situ. Gitu. Ini ada sebuah pendistorsian sejarah, silsilah. Kenapa ini dihilangkan? Itu loh Bang Michael. Ya. Terima kasih Pak Dato. Ya, Lanjut. jadi sebetulnya
saya kalau disuruh pakai original teks ya memang saya agak dungu ya, bisa dibilang ya saya bodoh gitu. Tapi ketika saya melakukan sesuai dengan apa yang ada dalam terjemahan itu, ya kalau misalkan saya merujuk pada hanya perjanjian baru saja, apalagi dalam Yesus berkata bahwa dia adalah Mesias itu sendiri, sedangkan menurut tafsir Yahudi itu tidak ada gitu. Ya saya belum sampai ke situ ketika Anda mengatakan bahwa tidak sesuai gitu terjemahan dengan original teks. Memang bahkan Betul. Budi Asali pun mengakui banyak beberapa kesalahan gitu. Misalkan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebetulnya bukan aku telah ada, tetapi aku ada gitu. I am gitu. Itu kan sebetulnya kan itu ditambahkan gitu. Aku telah ada gitu pada Yohanes 10:30. Ya kalau tidak salah. Bukan. Yohanes 8:58. Iya, 858. Iya, 8:58 ya. Ya, ada sebuah terjemahan tapi tidak ada original teksnya. Apakah Anda masih percaya? Ya saya kalau saya dibilang percaya, ya saya masih percaya gitu karena saya Kristen gitu. Saya seorang Protestan. Saya tunjukkan sama Anda sebuah buktinya. Sebuah buktinya. Betul, saya punya buku. Dikit ya, sebelum masuk ke Bang Dato ya. Jadi itulah kenapa kami umat Islam menjaga original teks kitab kami gitu loh. Jadi ketika ada sebuah distorsi dalam terjemahan atau kesalahan dalam terjemahan, kami akan merujuk ke original teks gitu. Nah, yang jadi masalah teman-teman Kristen itu perjanjian baru ya khususnya ya. Ya betul. Itu nggak punya autografnya bahkan nggak ada gitu loh. Dari sekian ribu manuskrip yang beroriginal teks Greek, mulai dari yang tertua sampai yang termuda, tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Semuanya berbeda. Ya, punya saya izin Bang Abuya, saya punya ini ya. Oke, Contoh satu ayat. Ya, izin Bang Beni. Markus 15:28. Markus 15:28 yang dalam original teksnya ada, dalam terjemahannya ada. Ini kosong, Bang. Kosong. Nggak ada ayatnya. Itu terjemahan apa? Terjemahan apa? Terjemahan Markus 15:28. Enggak, maksudnya Anda boleh ketik Greek Online Bible, Anda boleh ketik di Greek Online Bible. Anda cari Markus 15:28. Ada nggak ayatnya? Di Greek Online Bible. Ada nggak? Ini kosong, Bang. Nanti saya Masih banyak. Iya. Coba Bang ketik Greek Online Bible, Bang masukkan Markus 15:8. Ada nggak ayatnya? Kita uji di sini. Ada nggak? Markus 15:8. Greek Online Bible. Ya, mungkin begini Bang Datuk. Mungkin Bro Michael ini belum bisa menjawabnya sekarang. Jadi dicatat aja dulu oleh Bro Michael. Catat, ya. Dicatat aja dulu. Tadi yang tadi beberapa data yang kami tunjukkan dicatat. Ya mungkin untuk jadi pembelajaran untuk Bro Michael ya. Jadi Bro Michael mengatakan saya ini bodoh. Tidak. Saya tidak merasa senang ketika Anda mengatakan itu. Justru ketika Anda mengatakan itu, kami merasa bersalah akhirnya, gitu loh. Bukan merasa senang, merasa bersalah, gitu ya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, itulah fakta yang harus kami tunjukkan kepada Anda. Supaya apa? Supaya Anda menambah ilmu pengetahuan seperti Uni Rifa tadi sampaikan. Kami tidak ingin Anda udah masuk Islam aja itu nggak benar. No, tidak begitu. Konsepnya tidak begitu kami. Kami hanya menyampaikan apa yang kami tahu berdasarkan fakta begitu, Bro Michael. Silakan dilanjut. Coba Bang ketik Markus 15:28 Greek Online Bible. Ada nggak ayatnya 28 ini? Kosong, Bang. Ini kosong. Kosong. Terus apa lagi? Banyak nanti ayat-ayat yang saya buktikan. Saya buktikan. Atau perlu Abang catat, terus Abang cari sendiri di Greek Online Bible, ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya?
Ya, nanti saya cari. Saya masih apa? Ya nanti aja lah. Saya cari. Ya. Atau perlu abang catat ya, ayat-ayat yang tidak ada original teksnya, yang satunya, ya, ya, Injil Lukas di 17:36, Markus 15:28, Markus 11:26, Markus 9:46, Markus 9:44, Matius 23:14, Matius 17:21, Matius 18 nomor 11, ya. Ya, kemudian di Roma berapa tuh, lupa saya, Roma berapa? Kisah Para Rasul 28:29, ya, 28:29, Lukas 23:17, ya. Kemudian di Roma 16:24. Roma 16:24. Itu tidak ada original teksnya, Bang. Coba Abang ketikkan sendiri, Abang ketik di Google Greek Online Bible, coba tarikan di situ. Ada nggak ayatnya bunyinya begitu? Nah, itu aja. Lanjut yang lain. Ya, Ya, jadi mungkin Bro Mike. Silakan ini Andi. Itu saya Silakan Andi. Ya. agak tertarik gitu dengan apa ya? Dengan kutipan itu ayat nomor 24. Apa ini? Isinya Michael, ini sedikit buat kamu, Dek. isinya nggak ada. Dek, mungkin ini sedikit masuk. Begini ya, Dekku. Sebenarnya kalau kita bicara tentang critical text ya, Dekku, ada satu materi kajian di dalam ranah kekristenan itu yang disebut dengan kritik teks. Nah, kritik teks ini di dalamnya ada beberapa masalah yang dikaji oleh para scholar Kristen. Mungkin kamu tahu bagaimana Bert Ehrman, ya kan, membuktikan bahwa kitab kalian itu penuh dengan distorsi. Salah satunya adalah bahkan Yonatan Purnomo yang baru-baru ini hadir sebagai scholar Kristen itu secara terbuka dan terang-terangan mengatakan bahkan Kodeks Sinaiticus itu pun tidak kanon. Satu, itu masalah besar sebenarnya. Bahkan kalian juga tidak tahu siapa yang mengkanon. Artinya jangankan bicara tentang isi di dalamnya secara hikmah dan pandangan bagaimana bermoral dalam kitab tersebut, pondasi tentang epistemologi kitab kalian sendiri itu udah hancur, Dekku. Nah, apa yang kami lakukan barusan itu sebenarnya sedang memberikan bukti-bukti bahwa kitab kalian itu tidak layak dikatakan kitab suci karena tidak terjaga dan sangat-sangat terdistorsi, bahkan jauh dari teks aslinya. Karena banyak sekali yang harus dipertanyakan. Kalau memang dia sesuai dengan pengajaran Nabi terdahulu dan Yesus, bagaimana cara menelaahnya secara ilmiah? Sementara kami bisa buktikan adanya kontradiksi, penulisnya tidak jelas, yang mengkanon juga tidak tahu. Kemudian menerjemahkan apakah punya skill menerjemahkan atau tidak. Dan karena ada kepentingan pada masa Raja Ptolemy dan juga pada masa Konstantin, di mana secara tradisi sejarah kamu boleh baca sendiri sejarah bahwa crowd of control, ya, para pemimpin masa by masa memimpin itu dengan cara apa? Menjadikan agama sebagai alat untuk mengatur manusia, dan itu terjadi pada abad ke-8. Ya, itu terjadi pada abad ke-8, di mana bahkan kerajaan dengan gereja itu menjadi satu padu dalam upaya mengatur masyarakat seperti yang mereka inginkan. Artinya lagi, kami hanya membantu membukakan fakta-fakta kepada kamu bahwa kitabmu, bahasa saya mungkin agak menyakitkan, tapi semoga ini jadi obat buat kalian. Kitabmu tidak layak dikatakan suci, adikku. Tidak layak dikatakan firman Tuhan, tidak layak dikatakan suci. Maka dari tadi saya mengusung sebuah pertanyaan yang sangat-sangat saya ingin kalian menjawab. Buat kamu saudaraku Michael, ini sebagai yang mungkin terakhir lah kalau dari saya ya, karena sudah begitu banyak yang kami sampaikan, ilmu dari saudara-saudara saya pikir yang ini yang bahkan di STT pun kalian tidak akan temukan ya. Kalau di STT kalian membayarnya, tapi di sini kami berikan gratis kepada kalian. Kami lelah tidak masalah, hanya karena kami mencintai kalian supaya kalian kembali ke fitrah kalian. Maka saudaraku Michael, satu pertanyaan dari Uni yang Uni ingin mendengarkan jawaban dari kamu. Apa alasan kamu mengatakan kitabmu suci, adikku? Mungkin itu yang lebih penting buat saya, sehingga nanti kami tahu di mana sebenarnya misunderstanding kamu. Kalau kita bicara, saya hanya menjalankan terjemahan kitab saya karena saya Kristen, itu sudah masuk ke ranah saya yakin, saya imani, dan kami tidak berhak untuk kritisi itu. Karena keimanan, keyakinan itu hak kalian. Bahkan botol kecap kalian jadi Tuhan pun kami nggak marah.
Kenapa? Itu hak kalian, itu pilihan kalian. Tapi selagi kalian masih berdialektika dengan kami akan menemani kalian dalam menggunakan alat. Apa alatnya? Yang pertama adalah ilmu dan akal. Sorry, yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hati, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Itu adalah alat untuk memisahkan mana benar, mana salah adikku. Ya, kita manusia. Maka itu saja mungkin jawab pertanyaan dari Uni supaya kita tidak panjang kali lebar. Bang Datuk sudah tunjukkan, Bang Beni sudah tunjukkan, Bang Ben sudah temani kamu. Maka pertanyaan Uni adalah, wahai saudaraku Mikael, apa alasan Anda mengatakan kitab yang Anda pegang ini adalah kitab suci? Silakan, nanti kita tanggapi lagi. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Kita lahir di abad sekarang 21 ya. Bahkan terjemahan LAI itu pun sudah ada, bahkan terakhir mungkin ya, sebelum terjemahan yang 2023 LAI, itu 74 maksudnya. Bahkan sekian dari kita pun awalnya ya kita anggap saja kitab orang Kristen itu ya kitab suci. Sama halnya dengan punya Buddha gitu ya. Kemudian siapa lagi? Hindu, kemudian Konghucu, kemudian Kristen Katolik dan Kristen Protestan, apalagi Kristen Ortodoks itu. Ya itu kita anggap sejak kecil itu adalah sebuah kitab suci. Tapi ketika saya disuruh mengatakan bahwa itu adalah bukan kitab suci, ya logikanya nggak masuk. Karena apa hak saya gitu, maksudnya mengatakan itu bahwa itu bukan kitab suci gitu. Sama halnya yang saya ketahui bahwa kalau Anda menggunakan logika semacam itu, ya saya akan buka sedikit ya di sini ya. Lalu menurut Anda, jika misalkan ya, ini saya sedikit masuk ya, tapi nggak terlalu ini amat, saya nggak menyimpulkan. Menurut Anda, bagaimana dengan pendapat saya ini? Ini pendapat saya. Ketika Muhammad wafat pada abad 6 akhir ya, mau masuk ke abad ke-7, ketika sahabat-sahabatnya itu berinvasi ke Persia pada abad ke-7, kemudian setelah itu ada yang namanya, ya saya anggap kompilasi, ada yang namanya kompilasi Abu Bakar, kemudian ada Umar, dan juga ada Mus'ab Utsman yang Anda pakai sampai sekarang ini. Kalau misalkan Quran itu tidak ada perubahan sama sekali, ya seharusnya sekali saja pada masa Abu Bakar. Kenapa ada dua kompilasi kemudian? Umar Kompilasi dan Utsman apa, Dek? kemudian gitu. Kompilasi apa, Dek? Saya nggak ngerti. Al-Quran kompilasi itu Al-Quran yang mana, Dek? Saya nggak ngerti ini. Maksudnya begini, ada beberapa memang yang pada saat penghafal Michael, Quran, adikku, saudaraku, Anda mengerti arti kompilasi? iya, kompilasi itu artinya pengedit. Coba tunjukkan editan Al-Quran itu coba, dan arti kompilasi editan itu saya juga nggak ngerti ya. Ya, kalau tidak salah saya pernah baca itu di Bang Erik, hadis. di mute dulu Bang Hadis Erik. Bukhari. Bang Erik, oke. Yang lain yang sudah mau masuk waktu zuhur, silakan sholat zuhur dulu. Ya, ya. Sebentar, Ya, Michael, sholat zuhur. saya mau luruskan Michael ini ya. Michael, pertanyaan saya itu bukan meminta Anda menjelaskan bagaimana Al-Quran, brother, itu tugas kami. Naikkan Bang Diansah, saya Ya, turun. Naikkan kesimpulan Bang saya, Diansah. Pertanyaan, kesimpulan saya, bentar dulu, brother. Anda sudah, ya. kita belum bisa Kesimpulan menyimpulkan, saya adalah- brother. Ya, ya, ini yang pertanyaan yang saya akan jawab. Alkitab itu tetap kitab suci meskipun Karena banyak konsili no, bukan atau meskipun. campuran Saya manusia. bertanya. Ya. Bukan, pertanyaannya bukan meskipun, bukan pertanyaannya tetap kitab kenapa dikatakan suci, kenapa, alasannya kenapa itu, bukan. Saya ini sedang tidak bertanya apakah Anda yakin kitab Anda suci atau tidak, baru jawabannya boleh, saya yakin suci meskipun begini begitu, itu tepat jawabannya. Pertanyaan yang saya ajukan adalah yakin suci, apa meskipun Anda alasan. beranggapan bahwa Alkitab saya tidak No, suci. brother, coba dengarkan. Bukan, saya tidak membawa pemikiran saya. Saya bertanya, apa alasan Anda mengatakan kitab Anda suci?
Artinya saya meminta Anda memberikan alasan bahwa kitab Anda layak dikatakan suci karena 1, 2, 3. Kalau tidak memiliki alasan, apa bedanya kitab Anda dengan buku porno? Oke, baik. Apa Saya bedanya akan dengan berikan koran? literasi, Apa bedanya dengan majalah Bobo? Yes. Begitu loh. Oke. Yes. Oke, saya akan berikan literasi yang terdapat Silakan. pada Nanti saya akan surat luruskan Paulus. pemikiran Anda yang keliru tadi terkait Al-Quran ya. Al-Quran tidak ada kompilasi, pertama. Yang kedua, Oh. tidak ada pengeditan dalam lafaz Al-Quran yang diturunkan dari Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Ya, kalau Anda bicara tekstual, editingnya pun masih make sense, relevan. Yaitu contoh, ketika tidak ada baris atau harakat, maka ditambahkan harakat bukan berarti Al-Quran diedit. Al-Quran itu lafaz yang saya ucapkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Contoh, seandainya tidak ada harakat bacaannya tetap begitu, ada harakat bacaannya Oke, tetap baik. begitu. Saya akan ya. jawab pertanyaan Anda Jadi tadi. jawab pertanyaan Ya. saya itu. Apa alasan Ya. Al-Quran? Apa alasan kitab Anda dikatakan suci? Silakan. Oke, baik. Ya. Oke, jadi saya akan sampaikan literasi. Saya ngopi sebentar. Ini saya buka data dulu ya. Oke, sambil buka data. Assalamualaikum. Saya luruskan tadi. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ya, Ardi. Assalamualaikum, Bang Desa. Mungkin saya luruskan dulu ya pemikiran yang keliru barusan itu ya. Pertama, tuduhan umat Kristen dari Michael yang kita maklumi lah untuk saat ini ya. Saya hargai Anda dengan ketidaktahuan Anda. Bahkan kitab Anda sendiri Anda tidak tahu, bagaimana mungkin Anda tahu tentang kitab kami ya. Dari diskusi yang panjang kali lebar tadi, kami sudah membuktikan pengetahuan Anda tentang kitab Anda sendiri minim. Apalagi pengetahuan tentang kitab kami, mustahil Anda memilikinya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Al-Quran, teman-teman Kristen ini harus paham bahwa yang dikatakan Al-Quran, karena ayakra'u Qur'anan adalah bacaan, lafazan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Muhammad ibnu Abdullah, yang kemudian diperdengarkan kepada para sahabat, yang diwariskan kepada tabi'in, diwariskan kepada tabi'ut, diwariskan kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama, sampai kepada saya saat sekarang ini, itu tidak ada perubahan. Ya, tetapi memang kita memiliki beberapa qiraat yang mana itu pun divalidasi dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Izinkan kami untuk menghentikan penipuan. Kami tidak rela dan tidak sudi nanti generasi kami ditipu dengan dikatakan bahwa Al-Quran ada kompilasi, Al-Quran ada. No, ya, berhentilah dari perbuatan yang nista itu ya. Saya tidak kepada Michael ya, saya kepada kalian yang mengajarkan Michael, saya kepada kalian yang selama ini mengatakan Al-Quran diedit. Ya, oke. Ya, no, saya tidak jawab kepada gini. Michael. Ya, silakan Ya. Michael. Ya, jadi di dalam perjanjian baru, kemudian perjanjian lama. Perjanjian lama jelas itu ya kalian mungkin tidak bisa bantah itu karena di situ hampir Hasyim berkata gitu kepada nabi-nabinya gitu. Kemudian perjanjian baru. Dato di mute dulu Bang Dato. Itu ya oke ya pada Yohanes 1 ayat 1 ya segala segala macam yang dituduhkan mungkin itu himne Platonis dan lain sebagainya. Ya itu kan sebetulnya himne Platonis itu kan pada abad kedua itu. Oke, saya lanjut ya. Jangan bicara kasusnya Yohanes dulu, 1 ayat brother. 1. Terlalu banyak Ya, ini kasusnya. saya jawab. Pertanyaan saya, alasannya. Ya, ini saya jawab. Alasannya Ya, ini apa alasan. Anda mengatakan kitab itu Ini suci? alasan. Silakan. Yes, ini Karena alasan. silakan. Ini alasan. Ini alasannya. Jadi pada Yohanes 1 ayat 1 itu firman itu mulanya adalah Allah. Kemudian pada Yohanes, sorry. Ya betul. Yohanes 1:14 itu kemudian firman itu menjadi manusia. Dan kami yakini bahwa firman yang menjadi manusia itu adalah Kristus. Nah, itu Lalu adalah salah satu kenapa alasannya. kitab kalian Kemudian, dikatakan suci? alasan yang Tuh, kedua, apa korelasinya? Sebentar, alasan pertama ini belum, saya nggak mengerti. ya, Kita itu- yang relevansikan berkata dulu adalah alasan Kristus, pertama. Itu salah satu alasannya. Apa alasannya Itu salah coba? satu alasannya. Alasannya apa? Alasannya Alasan adalah kitab ketika- kalian suci karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, kemudian murid-murid itu menuliskan ketika pada kisah para rasul. dari mana Anda tahu itu? Ya, Mana kisah para buktinya? rasul itu menuliskan Ya, bersama dengan pertama Paulus, Barnabas, dan informasi Uni, yang sebentar, Anda Uni. bagi Mohon kepada maaf, Uni. kami ya. Eh, Ya, silakan Pak Bang Beni. Gini Bro Michael, sebentar. Lebih simpelnya gini deh.
Kita masuk ke definisi kitab suci. Kitab suci itu apa sih kalau menurut Bro Michael? Itu aja mungkin yang ditanya Bang Beni, tolong Bang Beni, bukan, saya langsung aja to the point. Panjang kali lebar nanti Bang Beni. Oke, Izinkan saja biar saya ke strike to the point. Saya ini bertanya alasan Anda mengatakan kitab Anda suci. Anda jawab bahwa alasannya adalah apa? Alasannya, Apa alasannya? itu adalah Kristus yang mengatakan itu, karena Kristus Mengatakan adalah firman apa? yang menjadi manusia menurut kami. Ya, jadi alasannya apa? Kitab itu kan alasan Yesus. Alasannya apa, relevansinya itu? Kitab kalian Oke, dikatakan baik. suci, Ini, alasannya adalah ini, mohon maaf, ini 2 logical fallacy ya. Timotius Ini 3, 2 apa alasannya Timotius coba? 3, ya, 2 Timotius 3 itu. Itu berkata segala tulisannya yang diilhamkan Roh Allah. Oke. Itu kan artinya kan dijaga gitu. Oleh roh Maksudnya Allah itu sendiri gitu. Maksudnya kamu mengatakan bahwa kitab segala kamu tulisan itu. Oke, aku tahu poinnya. Oke, kita masuk ke poinnya Ya. nih. Berarti kamu menjelaskan ke saya barusan alasan kitab kamu dikatakan suci karena kamu percaya menurut kitab tersebut, ayat tersebut, bahwa seluruh kitab sucimu itu diilhamkan oleh Tuhan, begitu? Iya. Oke. Iya, betul. Oke, diam dulu ya. Kamu tahu tidak apa yang disebut dengan kebenaran? Kebenaran. Definisi kebenaran itu apa artinya? Kamu ngerti nggak? Definisi kebenaran itu Definisi begini loh. kebenaran dari kebenaran. Coba jelas. Ya, apa definisi kebenaran? Statement kebenaran itu apa? Yang dikatakan benar tuh bagaimana? Coba. Oke. Silakan Yang jelaskan. Kalau nggak biar saya yang bantu. dikatakan benar itu intinya adalah tidak mencoreng daripada ajaran-ajaran Kesesuaian yang antara tidak sesat, pernyataan dengan kenyataan itu benar, itu namanya Bang Michael. Iya. Iya. Oh, betul. bukan iya, Nah, beda. oke, betul Jadi ya. saya jawab. Lanjut. Kamu Jadi saya sepakat? jawab Tunggu selain dulu. definisi itu. Sudah, itu Oke, definisinya ya. sudah disampaikan Silakan, sama Pak dosen Ya, barusan. silakan. Anda sepakat tidak dengan Ya, silakan. pandangan Ya. para skolar? Anda sepakat tidak silakan, definisi silakan. kebenaran bahwa itu? Oke. Nah, apa yang Anda katakan barusan bahwa kitab Anda seluruhnya diilhami sama Tuhan, itu tidak dikatakan benar karena tidak bersesuaian dengan realitas. Faktanya dari tadi saudara-saudara saya membuktikan bahwa kitab tersebut sudah banyak distorsi. Paham? Dari tadi kita diskusi sudah masuk ke ranah pembuktian. Kecuali Anda mengakui bahwa Roh Kudus Anda mendistorsi kitab itu. Sudah dikatakan bahwa ada ayat yang dirubah, ada ayat yang menjelma masuk dari catatan kaki, ada ayat yang hilang, ada ayat anggapan orang, ada himne Plato, ada kontradiksi. Lalu Anda bilang bahwa itu diilhami Roh Kudus. Roh Kuduskah yang mengilhami distorsi tersebut, my brother? Ini lagi-lagi saya katakan nih, ini tadi statement saya di awal beberapa jam yang lalu loh brother, bahwa doktrin kalian mengatakan semua isi Bible kalian itu diilhami Roh Kudus, itu penistaan terhadap Roh Kudus. Kalian menuduh Roh Kudus menyimpangkan kitab suci. Karena kami sudah membuktikan banyak distorsi. Kalau kalian bilang yang kalian pegang sekarang ini diilhami Roh Kudus, kalian sedang menuduh Roh Kudus mendistorsi kitab kalian. Makanya dari tadi saya minta kalian menunjukkan alasan kalian mengatakan kitab itu suci. Lalu kalian klaim itu ilham Roh Kudus. Kami sudah bantah. Maka gugur.